yaitu wa hukmul liwat wa ityanul bahaim ka hukmiz zina. Dalam kitab katakan hukum orang melakukan liwat. Liwat itu laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, atau orang mendatangi hewan. Lah bagaimana orang ini berpikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam 16 bulan Sya'ban kita semua masih kurniakan Allah sehat afiat untuk mudah-mudahan berjumpa dengan bulan terbaik, bulan Ramadan insyaallah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang dimuliakan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir membahas tentang pelaksanaan had bagi orang yang berzina. Kesimpulannya, ketika had untuk orang berzina itu bila dia muhsan dan ghairu muhsan dibedakan. Kalau muhsan dia dirajam. Kalau ghairu muhsan dia dicambuk 100 kali lalu diasingkan dari kampung. Maka mesti kita perhatikan dengan baik siapa yang melakukan perbuatan salah ini. Apakah orang sudah menikah atau belum menikah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud sudah menikah ini adalah setiap orang memang pernah menikah yang legal secara syariat. Sehingga meskipun dia sudah talak dengan istrinya, artinya dia janda, duda, itu terhitung orang muhsan juga. Karena tidak mesti dihitung muhsan itu suami istri sedang terjadi hubungan pernikahan atau sedang ada pernikahan. Muhsan itu termasuk orang yang menikah kemudian cerai. Maka poin muhsan itu bukan orang yang masih dalam hubungan pernikahan, tapi orang yang pernah menikah dalam pernikahan yang legal, pernikahan yang benar, yang sahih secara syariat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas juga tentang bagaimana pelaksanaan had bagi orang yang zina itu. Kemudian ada beberapa poin yang perlu kita tambahkan sedikit. Bagaimana kita memastikan seseorang berzina, atau metode apa yang dipakai atau cara apa yang dipakai untuk menentukan seseorang berzina sehingga patut diterapkan hukum zina kepada orang yang dianggap berbuat zina. Poin pertama adalah isbatuz zina bisyahadah. Zina bisa dihukumkan, divoniskan seseorang bila ada kesaksian. Siapa kesaksian siapa? 4 orang laki-laki. Jadi yang melihatnya mesti 4 orang laki-laki. Kalau seandainya tidak 4 orang, tidak diterima. Dalam Al-Quran, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'ata minkum. Al-Quran mengatakan mesti
saksinya arba'atan minkum, 4 orang laki-laki yang melihatnya. Dalam hadis yang lain, laula ja'u alaihi bir arba'ati syuhada. 2 ayat Al-Quran menjelaskan bahwa saksi itu dalam perbuatan zina mesti 4 orang. Meskipun untuk zina muhsan dan ghairu muhsan. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, qala Sa'ad ibn Ubadah, ya Rasulullah, law wajadtu ma'a ahli rajulan lam amassuhu hatta ati bi arba'ati syuhada. Rasul, kalau aku tengok keluarga aku dengan orang lain, tapi aku tidak punya 4 orang saksi, aku tak boleh untuk menuduh dia untuk berzina. Kira-kira begitu. Qala Rasulullah SAW, na'am, iya. Qal kalla. Rasul, kalau begitu aku tak akan pernah bisa menghadirkan saksi sebanyak itu. Walladhi ba'athaka bil haqq in kuntu li'u'ajilahu bisayfi qabla dhalik. Kata sahabat Sa'ad, Rasul, demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, in kuntu, kalaulah aku mau, aku pasti akan segera pancung orang yang aku tengok itu dengan pedang, katanya. Qala Rasulullah, isma'u ma yaqulu sayyidukum. Kata Rasul, dengarlah apa yang disampaikan oleh sayyid kalian. Innahu la ghayyur, aku sama seperti engkau, pengen juga hukum Allah itu ditegakkan. Cemburu juga kalau hukum Allah itu dilanggar, tidak ditegakkan, pengen ditegakkan. Wa ana aghyaru minhu, aku juga seperti itu, sama seperti orang lain pengen ditegakkan. Wallahu aghyaru minni, Allah lebih cemburu dibanding aku. Maknanya Allah lebih merasa patut lagi atau merasa pengen lagi menegakkan hukum kalau ada orang melanggar. Apa yang dia sampaikan oleh Rasul itu betul, hukuman itu mesti ditegakkan. Tapi perlu diingat, ada aturan. Semua orang pengen kalau ada yang bersalah, hukuman itu ditegakkan. Kita, orang lain, pimpinan kampung kita, Rasul, Allah pun pengen gitu. Tapi masalahnya adalah perlu ada aturan. Karena kalau tak ada aturan, nanti repot. Kata para ulama, kenapa saksinya mesti 4 laki-laki? Ini adalah untuk hati-hati pertama. Yang kedua, ingin bahwa zina ini adalah pekerjaan buruk, pekerjaan tercela. Dia jangan menjadi sebuah berita yang mudah diumbar oleh banyak orang. Karena menghadirkan saksi 4 orang itu payah. Jangan-jangan sulit untuk terjadi realita ini. Artinya 4 orang itu melihat itu payah. Supaya berita zina ini jangan sampai berita yang menjadi isu publik yang setiap sebentar dia didengar oleh orang. Sehingga miang Bapak Ibu tahu ya? Miang yang ada di Talang itu. Tahu miang Pak ya? Miang tahu ya? Ya. Miang itu kan gatal kan? Tapi kalau setiap sebentar pegang miang, tak terasa lagi gatal. Paham ya? Berita zina itu kalau tiap sebentar dikonsumsi publik, itu bukan lagi menjadi hal yang dianggap suatu yang tabu atau suatu yang tercela atau suatu yang tak patut untuk dipublikasikan. Tapi karena hari ini bahkan berbagai berita itu sengaja isu-isu mungkin semacam isu tentang artis atau kehidupan artis itu, aspek zina itu sengaja dipublish pada masyarakat. Sehingga dia bukan membuat orang jera, tapi justru membuat orang penasaran dan pengen seperti yang dilakukan oleh pemberitaan. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, 4 orang ini berat, sulit untuk dihadirkan. Tapi begitu ketentuan syariat. Yang kedua, al-iqrar. Iqrar ini adalah pengakuan dari orang yang berbuat. Bukan orang lain yang ngaku. Dia yang melakukannya. Mengaku kepada Rasul. Dia mengaku kepada penegak hukum.
Pak Hakim, Imam, saya sudah melakukan zina. Perbuatan zina saya lakukan ini itu segala macam, saya ingin ditegakkan hukuman pada saya. Ikrar. Ikrar ini adalah cara untuk pembuktian paling kuat. Sebab sudah orang yang ngaku. Kalau orang lain bersaksi masih ada kemungkinan tuduhan. Tapi kalau orang sudah ngaku, tak ada lagi argumentasi yang lain. Itu sudah paling kuat itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan, kalau ada orang berbuat perbuatan maksiat, orang lain tidak tahu, itu sebaiknya dia tidak usah umbar, dia tutup saja dan dia taubat. Dia berbuat zina, dia berbuat maksiat yang lain. Pokoknya buat maksiat, tak ada orang tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ya anggaplah kayak ada orang mungkin lagi nyetir sendirian, dia berbuat video call kah, nonton apa kah, menulis apa kah. Kan nggak ada orang tahu kalau sendirian di mobil misalnya. Lalu bangkit keinginan dia untuk sadar dan dia taubat. Selama orang tak tahu, nggak usah dipublish ke orang. Saya ini selaku orang, saya taubat sekarang, kemarin saya begini, ini kerjaan saya. Nggak perlu gitu. Bilang saya sampaikan aja pada diri kita, saya ingin taubat, saya ingin lebih baik. Saya tak akan ulang lagi apa yang pernah saya buat. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, Zaid bin Aslam mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liman i'tarafa bizina, man ata syai'an min hadhihi al-qadhurat falyastatir bisatrillah. Siapa saja orang yang berbuat dengan perbuatan yang tercela ini, itu perbuatan zina, hendaklah dia tutup dengan tutup yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man abda lana safhatahu aqamna 'alal had. Kalau ada orang yang menunjukkan dosanya, menunjukkan catatan hitamnya kepada kami, kami akan tegakkan had kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak usah diungkap. Sehingga kalau ada orang mengolok-olok perbuatan maksiat, itu haram hukumnya. Atau sengaja menganggap remeh lalu dijadikan olok-olokan. Kemarin saya begini begitu, perbuatan maksiat, itu haram hukumnya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua di antara cara pembuktian zina. Sehingga tak mudah untuk menuduh orang atau membuktikan orang berzina. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut turunan dari itu. Ada permasalahan di kitab kita tentang bagaimana kalau ada orang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu hukmul liwat wa ityanul bahaim ka hukmiz zina. Dalam kitab katakan hukum orang melakukan liwat. Liwat itu laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, atau orang mendatangi hewan. Lah bagaimana orang ini berpikir? Lah apa yang dirasakan dia sampai dengan hewan? Jadi kalau ada orang tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau orang dengan hewan, baik laki-laki orangnya atau perempuan, baik hewannya jantan atau betina, ka hukmiz zina, penerapan hukum untuk orang yang seperti itu sama dengan penerapan hukum zina. Tapi hewannya tak perlu pula dihukum rajam. Yang dirajam itu orangnya. Jangan pula nanti kuda terlibat, kuda pula dirajam. Daripada dirajam mending kasih ke saya. Maka yang akan dirajam, yang akan dicambuk, yang akan diasingkan itu orangnya, bukan kudanya. Kuda itu tak mukallaf. Yang mukallaf itu orang. Artinya kuda itu tak dibebani untuk menjalankan kewajiban untuk seperti ketentuan syariat, tapi orang yang dibebani. Di dalam Al-Quran, pekerjaan yang liwat ini sudah disebut dan sudah dijelaskan lebih banyak. Contoh, kata Allah, walutan idh qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kata Lut kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan dosa? Rela kalian, mau kalian? Yang perbuatan itu tak pernah ada orang lain buat sebelum kalian. Maknanya perbuatan ini pertama kali dibuat oleh kaum Nabi Lut. Sebelum itu tak ada yang buat seperti itu. Maka dalam Al-Quran bahasanya fahishah.
Hingga dalam ayat yang lain, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kata Al-Quran, jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan fawahish yang nampak secara kasat mata atau tidak. Oleh karena itu perbuatan seperti ini haram hukumnya. Pertama, hukumnya haram. Kemudian dalam Al-Quran, kalau kita tengok cerita tentang Nabi Lut, itu jelas Allah mengazab kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan seperti itu. Maka ini pasti menunjukkan bahwa perbuatan liwat dan sejenisnya adalah haram untuk dibuat. Lalu bagaimana penerapan hukum terhadap orang-orang seperti ini? Ini yang menarik Bapak Ibu. Pertama, pelaksanaan hukum terhadap orang seperti ini sama seperti penerapan hukum orang berzina. Sehingga ketentuan syarat segala macam sama. Kalau dia laki-laki atau perempuan sudah menikah, maka dia dirajam. Kalau seandainya dia belum menikah, maka dia mesti dicambuk lalu diasingkan dari kampung. Tapi ada lagi yang lain, perkataan ulama. Wa fihi aqwal bil qatli lil muhsan wa li ghairihi. Ada yang mengatakan orang yang sudah muhsan dan tidak muhsan, pokoknya pelaku perbuatan menyimpang ini dibunuh. Tadi kan seperti zina. Yang kedua, dibunuh. Ada perkataan ulama yang lain. Nanti kita tinggal pilih ya, mana mau kita terapkan. Mau dibunuh atau kita rajam misalnya. Jadi hukuman orang yang apa kita buat bahasanya? Apa? Homo. Pencinta hukuman orang yang suka sejenis lah. Oke. Dia sama aja. Mau laki-laki dan laki-laki, perempuan-perempuan, dia sama. Satu, sama dengan hukuman zina. Dua, kata ulama, dibunuh. Tiga, bunuh ini ada berapa ketentuan, ada berapa pendapat lagi. Satu, dengan pedang. Dua, dengan rajam. Tiga, hantukkan ke dinding. Apa hantukkan ke dinding itu saya? Benturkan. Pecah lato-lato tu. Sudah itu dijatuhkan dari bukit yang tinggi, dari puncak yang tinggi, dari puncak lawang jatuhkan kena meninjau. Tahu puncak lawang apa ya? Okay. Ini diantaranya hukuman zina atau dibunuh. Cara bunuhnya pakai pedang. Ini agak lembut sedikit nih. Dengan rajam lumayan nih. Benturkan ke dinding. Hantukkan ke dinding. Jatuhkan dari puncak yang tinggi. Sampai mati, Pak. Tak jatuh sekali, jangan atas sekali lagi. Ambil pakai keren sekali lagi. Jatuhkan untuk kedua kali. Ini adalah sebagai iktibar dari umat Nabi Lut yang dihancurkan Allah dengan bukit atau tempat mereka itu dibalikkan. Sudah dibalikkan, dilempar lagi. Kalau Nabi Lut itu sudah dibalikkan, dilempari lagi dengan batu dari neraka. Begitu betul cara Allah menghukum mereka. Berat. Saking perbuatan itu perbuatan yang tercela, yang tidak patut dibuat oleh manusia yang nalarnya sehat, perasaannya masih normal, dan dia
bukan sedang konslet. Jadi begitu, Pak. Kira-kira kalau Nurul Fajar menyimpulkan hukum mau nomor 1, nomor 2 nih. Kamu mana tahu kalau Nurul Fajar setelah melihat fenomena masyarakat dan berdasarkan kajian kita simpulkan nomor 2. Tapi poinnya kita naikkan ke atas apa namanya? Ke atas menara tu. Di atas menara baru kita lempar ke bawah, macam ketapel lempar ke bawah. Nah, syukur mati langsung sampai di bawah. Allahu Akbar. Baik. Betul, putusan pengadilan. Enggak. Ini prinsipnya adalah memang putusan hakim. Jika hakim sudah memutuskan baru dilaksanakan oleh orang yang disuruh oleh hakim, oleh kaki tangan hakim, bukan masyarakat. Sehingga hukum ini diantaranya tak diterapkan di Indonesia, kendalanya adalah kita tak punya perangkatnya. Bahkan terapkan Indonesia adalah perangkat hukumnya untuk hukum positif saja, tidak pelaksanaan had seperti yang dijelaskan oleh kitab fikih. Bagi kita minimal kita tahu bahwa secara hukum fikih begini ketentuannya, sehingga umat Islam siapapun yang pelajari tentang masalah ini dia minimal tahu bahwa Allah tidak suka dan hukumannya berat bagi orang melakukannya. Baik, selesai poin ini. Ini pelakunya laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan sama. Tidak dibedakan hanya laki-laki saja atau perempuan-perempuan saja, tapi sama. Lanjut. Bagaimana? Mohon maaf, kalau ada laki-laki menggaul istrinya dari dubur, haram. Perbuatan itu haram. Meskipun dia tidak dilakukan had bagi dia, tapi haram. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau terjadi orang bermesraan seperti orang pacaran bahasanya, wa man wati'a fi ma dunal farji uzr. Siapa saja orang bermesraan tapi tidak, mohon maaf, kemaluan sifatnya, maka orang tersebut dita'zir. Ta'zir itu apa? Hukuman yang ditentukan oleh hakim yang menjadikan efek jera sesuai keputusan hakim. Tidak ditentukan oleh syariat berapa banyaknya, bagaimana caranya, apakah dicambuk, diusir di kampung, dirajam, atau dibunuh semacam, tidak jelaskan. Tapi hakim bisa melakukan ta'zir kepada orang yang melakukan dengan berbagai hal yang dianggap penting atau cukup membuat orang jera. Ini maksudnya adalah kalau ada orang bermesraan tapi tidak berhubungan badan, baik orang pacaran atau selingkuh dengan pasangan orang, tapi dia tak berzina hubungan kemaluan. Paham maksud saya? Nah, jadi kalau ada orang tanya tentang pacaran, ginilah kira-kira. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal seperti ini sebenarnya kita di masyarakat bisa diterapkan hukum Islam kalau masyarakat punya rasa sens bersama. Ini kan ta'zir sifatnya. Ta'zir ini kan balik pada hakim. Dan bisa juga masyarakat mempunyai sens bersama, rasa kepemilikan bersama hidup bermasyarakat, sehingga dia tak dibiarkan bila ada yang salah. Kalau semuanya menyatakan salah dan menegur, itu masyarakat nggak akan mudah berkembang. Tapi kalau misalnya semuanya mendiamkan, maka orang akan merasa benar, dan justru nanti ketika orang sudah banyak melakukan hal yang sama, orang yang tak melakukan justru dianggap dia yang asing, dia yang salah, yang benar adalah orang yang melakukan. Baik, selanjutnya, mohon maaf, kalau ada orang istimna itu memuaskan diri sendiri, tidak melibatkan orang lain, baik dengan tangan dia atau secara yang lain, maka ini perbuatan haram juga. Dalam Al-Quran, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dalam bahasa Al-Quran,
orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri dan orang-orang yang halal bagi mereka, itu mereka tidak dicela dalam Al-Quran. Maknanya orang yang melakukan itu bukan kepada yang berhak, dia dicela oleh Al-Quran dan perbuatannya haram bila melakukan hal tersebut. Jika ada kitab pemerintahan dan ketahuan orang melakukan itu, boleh ditakzir, dihukum dengan kebijakan hakim. Sebab mohon maaf, kalaulah remaja muslim semuanya melakukan cara seperti itu, dia tak akan menikah, Pak. Kalau dia tak menikah, apa yang terjadi? Bapak Ibu mungkin ada yang baca perkembangan berita, itu Jepang sudah mulai defisit minus demografi. Singapura juga begitu. Dan waktu saya ke Jepang, saya dapat informasi orang Jepang itu, dia kalau sudah kerja itu enggak mau berkeluarga. Kalau berkeluarga enggak kerja. Begitu diantaranya. Kemudian kalau mereka nikah, satu menikah itu enggak mau punya anak banyak. Yang kedua, kalau menikah itu mereka biasanya usia sudah agak lanjut, sehingga generasi mereka tidak banyak. Maka sekarang boleh jadi orang Jepang masih banyak, masih unggul, masih hebat. Tapi setelah habis generasi ini, selanjutnya minim. Disitulah hebatnya Islam. Bagi Islam, berkeluarga itu menjadikan dia punya nilai ibadah. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Aku ini di antara nabi yang bangga, di antara semua nabi, atau membanggakan diri kepada nabi yang lain, umatnya paling banyak. Sehingga Nabi tidak pernah membuat bagaimana umat ini mengkebiri diri atau membatasi hubungan pernikahan, tidak, atau membatasi generasi, tidak jadikan takut. Termasuk Nabi itu kalau menganjurkan kita mencari perempuan itu cari al-walud, al-wadud. Al-walud itu artinya yang kalau bahasa mudahnya banyak anak, subur. Kalau al-wadud, wadud itu dari mawaddah, wudun itu adalah rasa cinta, yang orangnya penyayang. Cari yang begitu kata Rasul. Sehingga Nabi suruh cari yang banyak anak. Dari mana kita tahu dia banyak anak? Tengok keturunan keluarga dia, mak dia, nenek dia, keluarga dia, ada tak yang anaknya banyak? Kalau ada berarti dia potensial punya anak banyak juga. Begitu agama kita. Sehingga umat Islam ini tak pernah takut minus demografi. Apalagi kalau seandainya kita siap mendidik mereka dengan pendidikan terbaik. Masalah di kita adalah anak banyak tapi pendidikannya tidak seimbang. Maka baru menjadi masalah sosial. Itu aja masalah kita. Bukan anaknya masalah, tapi kita mendidiknya yang masalah. Oh Ustaz, anak banyak itu butuh hidupnya tinggi, sementara income kita sedikit. Sebenarnya bukan income sedikit masalahnya, tapi bagaimana kita mampu mengelola sehingga cukup untuk anak kita meskipun banyak. Kan di kita itu sudah ada, sedikit cukup, kalau banyak habis. Ya kan? Di kita itu kan sedikit pun cukup, kalau banyak tetap habis juga. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya dibiarkan anak-anak muda kita memuaskan diri sendiri, baik laki-laki, baik perempuan, dia tak akan menikah. Selanjutnya kita tak akan punya regenerasi. Dan itu tidak sejalan dengan sunnatullah, tak sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut. Maka termasuk melakukan perbuatan seperti itu di bulan Ramadan juga membatalkan puasa. Karena puasa itu maksudnya menahan hawa nafsu. Sementara melakukan perbuatan ini menyalurkan kebutuhan hawa nafsu. Bertolak belakang. Makanya aneh ketika dikatakan perbuatan ini tidak membatalkan puasa. Kan ada yang populer itu. Mungkin bapak-bapak nanti tahu siapa? Abdul Qadir, siapa namanya? Jawas itu. Abdul Qadir Yazid Jawas. Itu populer sekali fatwa dia bahwa melakukan perbuatan ini tak membatalkan puasa. Itulah diantara aneh-anehnya fatwa orang Wahabi. Kan aneh. Kalau makan baca Bismillahirrahmanirrahim tak sesuai dengan sunnah, Bismillah saja. Sementara kalau buka Al-Quran, setiap baca surat pasti mulainya dengan kecuali surat Taubah.
Paham? Jadi kalau kita makan, pokoknya makan, minum, itu anjurannya cuma bismillah, enggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Ini real kejadian. Ada satu orang guru TK, dia diintervensi oleh orang tua dari anak. Bunda, anak saya kalau makan, itu doanya jangan Allahumma barik lana. Cukup bismillah saja. Dan bismillahnya hanya bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Paham? Dua, tidak boleh pakai Allahumma barik lana seperti doa kita secara umum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kedua, hanya boleh bismillah, tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Ini real. Guru yang ditelepon oleh orang tua itu yang cerita ke saya. Padahal kalau buka Al-Quran, setiap awal surat selain surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita baca Fatihah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa Bismillah sunnah, Bismillahirrahmanirrahim tidak sunnah? Bukankah Ar-Rahman itu Asmaul Husna, Ar-Rahim itu Asmaul Husna? Ketika kita baca, kenapa dia bermasalah? Paham maksud saya? Jadi ketika kita baca Asmaul Husna itu memuji Allah, menyebut Allah dengan sebutan terbaik yang Allah suka. Dan itu dicontohkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Jangankan kita, Nabi Sulaiman saja ketika menulis surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu jelas, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak boleh, enggak sunnah. Kan heran, baca bismillahirrahmanirrahim enggak sunnah, tapi buka Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ada lagi perlakuan menyimpang yang lain. Mohon maaf, bagaimana kalau ada orang melakukan hubungan badan terhadap orang yang sudah meninggal? Baik laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Maka orang seperti ini kata sebagian ulama, dia mesti dihad, hadnya zina. Tapi kata sebagian tak, itu ditakzir. Poinnya adalah perbuatan ini layak dihukum. Hukumannya kalau tidak had zina, takzir. Takzir itu hukuman yang diberikan kepada kebijakan hakim. Ini bagi kita tak masuk akal, tapi selalu ada saja menyimpang-menyimpang begini. Selanjutnya bagaimana ityanul bahimah? Bagaimana kalau seandainya ada yang menggauli binatang? Yang sudah kita contohkan tadi. Fahuwa minal fawahishil muharramah, perbuatan fahisyah yang diharamkan oleh agama. Sama dengan ayat tentang laki-laki yang memenuhi hasrat secara sendiri tadi. Maka sebagian mengatakan mesti dihad, tapi yang paling banyak ulama mengatakan dia mesti laksanakan kepada dia ta'zir. Poinnya adalah keduanya sepakat dihukum. Bentuk hukumannya baru tak sepakat. Andaikan kedua hukuman dilaksanakan, dipilih satu, yang mana satu di antara dua, keduanya sama-sama berat. Baik, lanjut. Bagaimana PSK? Perempuan yang dia bekerjanya untuk itu. Orang yang seperti itu juga dianggap zina. Atau termasuk perempuan yang sediakan untuk melayani laki-laki hidung belang. Sama saja, orang seperti ini dihukumi berbuat zina. Sehingga hukuman kepada orang seperti ini adalah hukuman orang yang berzina. Yang belum menikah maka dia dicambuk, sudah menikah dia dilakukan rajam. Kemudian bagaimana kalau ada perempuan yang dia dipaksa? Memang dipaksa, memang diperkosa kalau bahasa kita hari ini, dengan berbagai trik, berbagai cara. Maka perempuan seperti ini dia tidak dihad, dia tidak berdosa, tapi pelakunya wajib diterapkan hukum zina. Apakah muhsan atau ghairu muhsan? Hukuman kepada pelaku zina bagi pelakunya.
muhsan atau ghairu muhsan. Jika sudah menikah maka dia muhsan, dirajam. Belum menikah maka dia dicambuk. Jadi kalau ada perempuan yang dipaksa, baik diperkosa kah istilahnya atau apa saja, perempuan tadi tak berdosa, tapi laki-lakinya dia mesti dilaksanakan hukum bagi pelaku zina yang terbagi kepada dua. Baik, wallahu a'lam. Kita lanjut dalam diskusi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Silakan. Iya. Negara kita tidak menerapkan syariat Islam. Setelah zaman Nabi menerapkan syariat Islam, apakah berdosa kita tidak menerapkan ini dalam kitab? Baik. Apakah berdosa kita atau tidak? Ini bagian daripada fardu kifayah sebenarnya. Artinya mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bisa menerapkan hukum Islam itu fardu kifayah, sehingga terlaksana hukum Islam. Kalau dikaji berdosa, berdosa semua kita nih. Tapi wallahu a'lam, fardu kifayah ini apa ada yang mengupayakan atau tidak sehingga semuanya bebas dari dosa. Lalu kalau nanti terwujud kita tak berdosa. Tapi ala kulli hal, poin penting yang perlu kita pahami dengan baik adalah ini adalah satu bagian di antara banyak syariat Islam. Sehingga kita ini bukan orang meninggalkan syariat Islam keseluruhan. Ada sebagian kecil pelaksanaan syariat yang tak diterapkan sesuai dengan syariat Islam. Maka oleh karena itu, seandainya memungkinkan, memang sebaiknya diperjuangkan adanya syariat Islam dengan sistem Islam yang definitif. Tapi setelah kita tengok keadaan sekarang, apalagi sudah banyak negara, lalu semua negara ini akan disatukan. Jangankan menyatukan semua negara menjadi sebuah sistem kekhalifahan, Indonesia aja dirubah sistemnya. Jangan-jangan butuh korban lebih banyak dibanding ketika kita tak menerapkan hukum syariat seperti itu. Artinya saat ini melihat keadaan berbagai demokrasikah nama sistemnya atau apa saja di berbagai negara, itu berat untuk diterapkan. Sehingga kalau sebagian orang tuh mengatakan kita tunggu Imam Mahdi aja lah lagi. Sebab kalau lihat dari kenyataan kita sekarang, berat untuk menerapkan. Jangankan untuk menyatukan semua negara, kita saja untuk saling menyokong satu negara aja payah, apalagi untuk menyatukan semua negara. Saya tanya, Timur Tengah itu ada berapa negara? Berapa negara Pak Timur Tengah itu? Semua negara yang disebut dengan Timur Tengah. Seingat saya 22 negara. Lebih 20 negara. Israel berapa negara di situ? 1. Logika sederhananya, ibaratkan ada nyamuk nempel di gelasnya, itu tinggal diginikan nyamuknya. 21 negara lawan 1. Paham ya? Itu gampang. Tapi kenapa yang kecil ini tak bisa lepas oleh yang banyak tadi? Karena yang banyak tadi dia sibuk internal masing-masing, belum lagi dia merasa tersaingi oleh yang sama dengan dia atau negara lain. Itu kira-kira. Jadi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan tak termasuk di antara orang yang berdosa itu. Kita berharap saja setiap kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang mesti terapkan hukuman seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi silakan. Silakan, Pak. Bukan 4 caranya, tapi pendapat ulama ada 4. Ada yang mengatakan caranya 1 dirajam, 2 dengan pisau. Baik. Tembak. Ya. Ini semuanya adalah ijtihad ulama, Pak. Maka kalaulah ulama itu hidup hari ini, mungkin saja akan masuk pendapat akan dibunuh dengan cara tembak
suntik, disengat dengan listrik, atau dengan cara-cara yang lain. Sebab ini kan beberapa cara mematikan yang nampak di zaman itu. Di zaman itu. Sehingga kalaulah para ulama mujtahid itu hidup di zaman ini, lalu mereka menghukum dengan cara zaman ini, mungkin saja masuk opsi tadi, Pak. Tapi poinnya adalah mereka mesti dihukum karena pelanggaran atau penyimpangan secara syariat. Gitu. Sangat mungkin bisa saja masuk ke situ. Ini kaul ulama di zaman itu. Tidak, belum ketentuan. Tapi adalah ulama berpendapat cara matinya begini. Poinnya adalah dibunuh. Cara dibunuhnya ini di zaman itu. Cukup. Silakan azan. Siapa yang azan? Kemudian kita lanjut nanti setelah azan. Baik, bagaimana kalau ada penerapan hukum yang dia mestinya diterapkan hukum rajam atau hukum cambuk, tapi tak diterapkan sehingga diterapkan hukuman yang lain. Artinya mungkin bertanya kepada orang alim atau orang yang dianggap rujukan, ternyata dia berfatwa salah. Mestinya diterapkan hukum muhsan negara muhsan tadi, tapi ternyata dia fatwanya lain. Contoh tebus saja, tebus dengan uang atau tebus dengan ini itu segala macam. Maka gimana kalau ada fatwa-fatwa seperti itu? Kita baca ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan min al-a'rabi ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Lalu apa kata dia? Faqala ya Rasulullah, anshuduka Allah illa qadaita li bi kitabillah. Faqala akhar fa huwa afqahu minhu, na'am faqdi bainana bi kitabillah wa adhan li. Faqal qul qala inna ibni kana asifa. Inna ibni kana asifa ala hadha fazana bimra'atihi wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajm faftadaitu minhu bimi'ati shatin wa walidah fasaltu ahla al-ilmi faakhbaruni anna ala ibni jilda mi'atin wa taghriba 'amin wa anna ala imra'ati hadha ar-rajm faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليلة والغنامة رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أناس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها. Kata sahabat Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah ridai keduanya, ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi. Lalu kata orang itu pada Rasul, anshudukallah, aku berharap kepada engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukuman di antara kami dengan hukum Allah. Illa qadaita li bi kitabillah, tegakkan hukuman kepada kami dengan hukum Allah. Faqala al-akhar, kata kawannya satu lagi yang datang bersama dia dan itu lebih paham dibanding dia tentang agama, na'am faqdi bainana bi kitabillah, hukumlah terhadap kesalahan atau terhadap pelaksanaan perbuatan yang kami buat dengan hukuman yang sesuai dengan kitab Allah. Wa'dhan li, dan izinkanlah untuk aku melaksanakannya. Faqal, izinkanlah padaku untuk menceritakannya. Maka ceritakan kejadian. Kata Nabi, qul, ceritakanlah. Lalu kata orang yang datang tadi, Rasul, anakku sudah berzina dengan istri orang ini. Jadi anaknya zina dengan istri orang. Jadi ada anak bujang berzina dengan istri orang. Ayahnya ngadu kepada Rasul. Ayahnya mendatangi Rasul. Perbuatannya adalah anak bujang ini berzina dengan istri orang. Lalu kata dia, wa ini ukhbirtu anna ala ibn rajam. Informasinya anak bujang ini mesti
informasi pertama mesti dirajam. Sementara anak bujang dia belum menikah. Lalu kata dia, faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Supaya tak laksanakan rajam, ditebusnya dengan 100 ekor kambing tambah dengan budak sebagai tebusan, merdekakan budak. Lalu saya tanya ahlul ilmi, orang berilmu. Lalu kata orang berilmu itu, anak engkau mesti dicambuk 100 dan diasingkan setahun. Dapat informasi kedua, dicambuk 100 kali tambah diasingkan setahun. Jadi dapat dua informasi dia. Lalu dan perempuan yang ini hukuman bagi dia adalah rajam. Lalu apa katanya? Faqala Rasulullah SAW, kata Rasul, walladhi nafsi biyadihi la uqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Kata Rasul, aku akan terapkan hukuman di antara kalian berdua dengan hukum Allah sesuai dengan kitabullah. Maka kata Nabi, al-walidatu wal ghanamu raddun alaika. Ni yang kau tebus 100 ekor kambing dan budak tadi balik kepada engkau wahai yang menebus. Tidak bisa laksanakan hukuman dengan itu. Balik, ambil lagi. Lalu wa 'ala ibnika jildu mi'atu wa taghribu 'am. Anakmu mesti diterapkan hukuman yang ini, kata Rasul. Ini diterapkan, yang ini salah. Tak boleh ditebus. Kemudian waghdu ya Unais ila imra'ati hadha. Lalu kata Rasul, pergilah kepada istri orang ini, tegakkan rajam kepada dia, kata Rasul. Kalau dia mengaku, rajam dia. Rupanya mengaku perempuan tadi, lalu dirajamlah perempuan tadi. Ya Bapak Ibu, hukuman ini tak bisa, kalau terbukti, kalau valid, tak bisa dialihkan kepada yang lain. Dialihkan pada lain, mesti kembali kepada hukum asal. Kan tadi Rasul sudah ngadu kepada Rasul. Hukumannya dialihkan dalam bentuk tebusan. Oleh Rasul, tidak. Mesti diterapkan seperti hukuman asal. Enggak boleh ditebus. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, bila nanti sudah ada pemerintahan definitif, lalu cukup rukun syarat untuk pembuktian betul melakukan perbuatan yang melanggar syariat, apakah dia muhsan atau ghairu muhsan, mesti diterapkan hukuman, tak bisa diganti dengan yang lain. Karena kalau ini apalagi menyebar beritanya, itu akan buat orang lain berpikir, kan bisa ditebus. Yang cerita had itu hanya sekedar cerita, sekedar normatif, tak akan diterapkan. Buktinya ada yang dinego, ada yang bisa untuk dialihkan dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, mesti diterapkan seperti hukum asal. Bila itu sudah masuk ke pengadilan. Makanya kalau ada orang dia mengaku bahwa dia melakukan perbuatan salah atau ada pembuktian yang valid, bila sudah di tangan hakim tak bisa dicabut. Sebelum ke tangan hakim bisa dicabut. Artinya ini disampaikan atau tidak, diakui atau tidak, sebelum disampaikan pada hakim itu boleh untuk direvisi. Tapi bila sudah di tangan hakim, sudah di pembuktian, sudah diterapkan, hakim, saya mencabut kembali pernyataan saya, itu tak bisa. Paham ya? Dan bila dia terbukti, mesti diterapkan sesuai dengan hukum syariat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud oleh Nabi, bahwa man amila ma laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang berhukum dalam syariat ini tak sesuai dengan hukum yang datang dari syariat, semua hukum itu tertolak. Saya ulang, siapa saja yang berhukum dalam syariat dengan hukum yang tidak berasal dari penjelasan syariat, penjelasan syariat kan jelas, ada muhsan dan ghair muhsan, ada yang dirajam, kemudian ada yang dicambuk. Kalau hukum itu sudah jelas tapi tak laksanakan sesuai dengan hukum itu, maka semua hukum yang diterapkan raddun, itu yang tertolak. Itulah bid'ah sayyi'ah itu. Itulah bid'ah yang masuk dalam hadis dalam Sahih Bukhari itu, dalam Arba'in Nawawiyah yang hadis kelima itu,
man amila ma laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi kalau dia yang kita buat tu masih berdasarkan dalil syariat, apakah dalilnya umum atau dalilnya khusus atau keduanya, maka dia tidak termasuk raddun. Tapi yang tertolak itu bila tak ada dalil syariatnya. Contoh kejadian barusan. Maka kalau orang memahami hadis lebih lanjut dengan pemahaman yang benar oleh para ahlinya, tak akan mudah menghukumi setiap perbuatan yang dia tak nampak di masa Rasul, lalu dia sebagai bid'ah yang dihukumi haram tak dibuat. Bukan itu. Tapi bila dia terang-terangan tak sejalan dengan syariat, padahal hukum syariat ada, baru dia sebut dengan bid'ah. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Pekan depan kita lanjut tentang qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan tercela atau perbuatan zina dan semisalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.